Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat TEN, dalam kesempatan ini kita akan berbincang santai dengan tema peningkatan mutu belajar melalui pengembangan minat dan bakat siswa bersama saya, Fadia Salsabila, dalam acara Bincang-Bincang Santai. Dalam kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Eko Saptini, Magister Pendidikan. Halo Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau merupakan Kepala SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, dan beliau juga merupakan Kepala Sekolah baru di sekolah kita yang dilantik pada tanggal 1 September 2020. Oh ya Bu, sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas nanti, ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah baiknya kita mengenal Ibu lebih dekat. Boleh ceritakan sedikit Bu perjalanan karir Ibu sampai menjadi kepala sekolah sekarang? Kalau mau diceritain dari awal sampai akhir, sampai sedetailnya kayaknya nggak selesai hari ini. Diceritain secara singkat aja. Jadi sebelum Ibu menjadi guru, Ibu sebetulnya dulu sempat bekerja di swasta ya. Dan alhamdulillah juga dari percaya pegang sebuah cabang di perusahaan swasta di dunia pembiayaan. Kemudian di tahun 2001 Ibu itu punya anak nomor 3. Kok kerja di swasta itu pergi pagi ya, pulang malam, jadi berangkat belum lihat matahari, pulang matahari sudah tidak ada. Kita non-stop Ya, kemudian anak kok bahasanya diasuh pembantu gitu. Ini nanti bahasa pembantu jadi anak pembantu. Berpikirlah Ibu mau break gitu ceritanya. Cuma setelah sekian bulan nggak betah juga gitu diem di rumah gitu kan. Nah, terus akhirnya ada temen di yayasan, jadi Ibu pertama kerja jadi guru itu di yayasan di sekolah swasta di Luciana ya, sekolah Payara, jadi taruna-taruna sampai tahun 2010. Nah kemudian Ibu ada kesempatan jadi GBS, kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2003 ya, ada kesempatan Ibu lupa tahun apa, setahun atau 2 tahun, jadi tahun 2003 ya berarti benar. Itu ada guru bantu. Nah di situ Ibu ikut. Alhamdulillah keterima. Ceritanya ini detail lagi nanti nggak selesai pokoknya. Dan itu luar biasa, kita hampir nggak tahu dan malah tahu lulusnya itu dari temen. Terima katanya gitu, masa sih gitu. Terus kita lari waktu itu ke dapat koran, diumumkan di koran, kita ke Serpong. Dapatnya di Serpong dan tinggal satu-satunya. Kata tukang korannya itu bilang, Ibu pas banget tinggal satu nih, yang lain udah diborong, berarti masih rezeki. Jadi waktu itu di Karawaci sedang ikut suami ya, lagi Pasar Minggu, coba ikut ke kantor. Katanya ada pengumuman ya hari Sabtu kita cari tuh sambil dari Karawaci jalan sekeliling Lautan Cikokol, itu tiap tukang koran itu kan masih banyak ya, orang itu masih lautan jalan ya, katanya dapat daerah BSD itu satu-satunya tinggal satu. Itu sekarang masih di flipping tuh sampai nomornya apa sih, ada semacam kebanggaan ya, karena waktu lagi ditanya di sebelah Ibu itu bapak-bapak, oh nggak salah, Pak udah ikut ujian berapa kali? Bu udah ratusan. Dan dalam hati ratusan nggak keterima, aku baru kali satu kali ya gitu kan, terima nggak ya gitu. Ternyata itu ya sudah rezeki ya, kenapa? Makanya Ibu selalu bilang merasa beruntung aja gitu bahwa terima gitu. Itu sejak itu terus jadi senang itu. Nah Ibu masih diperbantukan di masih di Luciana, belum di negeri. Kemudian waktu itu Bapak SBY ya menjadi presiden, ya buat Ibu suatu itu apa sih program yang mustahil tapi ya luar biasa ya itu tadi. Makanya Ibu selalu bilang jadilah orang yang beruntung gitu ya. Nah waktu itu di sebuah keberuntungan zaman SBY itu dari GBS diangkat jadi PNS otomatis, jadi tidak melalui tes tapi tesnya di GBS itu tahun 2006. Nah jadi namanya 21 ya 7 tahun ya jadi PNS, kemudian dapat SK-nya di SMA Negeri 2 Kabupaten daerah Selatan. Nah itulah awal pertama Ibu ngajar di negeri. Di situ Ibu aktif karena memang basic Ibu itu orang seni, jadi Ibu bina ekskul teater. Banyak sih, teater, hadang, peta, cuman sudah pelan-pelan
Iya, generasi, jadi alumni yang dibina. Nah di situ tahun 2008 ibu ikut aktif di situ ya, jadi minimal ibu tahu apa namanya bagaimana berorganisasi, bagaimana sih sistem organisasi di dunia pendidikan terutama SMK. Minimal untuk kesiswaan ya ada gambaran yang jelas gitu dibandingkan sarana dan sebagainya gitu. Karena kebetulan ibu belum beruntung untuk di N2 ini jadi Wakasek, tapi ibu pernah menjadi Wakasek waktu itu di N10 ini. Nah sebetulnya N10 ini ibu orang yang termasuk babat alas ya. Jadi tahun 2014 ibu dapat SK untuk membantu di sini. Waktu itu dengan Bunda Harni ya. Kemudian ada kebijakan lain, ibu kepala sekolah diganti waktu itu almarhum Bapak Yunus, ibu ditarik kembali untuk full di SMKN 2. Jadi sebetulnya sudah 2 kali ya, di tahun 2014 itu juga ada kesempatan pemilihan kepala sekolah lagi, tes kepala sekolah, cakep ya calon kepala sekolah. Hanya waktu itu ibu sedang ikut guru kreatif kalau nggak salah di tingkat provinsi. Jadi ibu dari tingkat provinsi ikut, nyampe ke sini ditawarin setelah selesai mau ikut, cakep nggak? Waktu itu Bunda Harti juga yang ikut di sini. Terakhir kapan? Besok katanya gitu. Saya lupa namanya. Tuh besok. Apa persyaratannya? Surat sehat, surat pelantikan baru. Atau nggak selesai? Udahlah bu. Tapi alhamdulillah gitu, dari sana saya dapat jadi guru kreatif ya di tingkat provinsi. Dari situ mulai percaya bahwa saya punya kemampuan. Nah, artinya setiap kesempatan bisa saya ambil gitu ya. Dan memang ibu ini orang yang senang menguji diri. Jadi kalau ada diklat atau ada lomba apa tuh suka ikut. Jadi sebuah tantangan. Jadi buat anak-anak ini jangan takut menerima tantangan, ya ambil itu. Siapa tahu itu menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk maju gitu ya. Nah mulailah di tahun 2016 ya, kalau nggak salah Pak Yunus itu masih ada, karena mungkin melihat potensi ibu dan kesempatan untuk Wakasek di sana kan tutup ya, karena memang senior sudah lebih banyak dan ibu belakangan kan masuk tahun 2008. Dengan potensi ibu, dengan prestasi ibu, dia mungkin melihat diberikan kesempatan ya. Kalau dulu kan agak golongan dan sebagainya tidak, waktu itu ibu golongannya masih 3D. Nah, waktu itu ibu sambil jalan, bapak ada di lobi ya kalau nggak salah itu almarhum Pak Yunus, bu ikut sini gitu. Aduh pak, mau ikut, cakep nggak? Apa tuh pak? Cakep. Itu tes calon kepala sekolah. Mau boleh ikut pak? Boleh. Bukannya harus ini para Wakasek? Enggak apa-apa sekarang pak, yang penting minimal golongannya 3D katanya. Ibu 3C, ibu udah bisa katanya. Serius pak? Iya. Boleh pak? Benar boleh katanya. Udah, oke pak siap gitu. Nah udah tuh ibu kumpulin bekas-bekas semua dari seleksi administrasi. Itu juga ternyata kan ada kebijakan ini mundur lagi, sudah sempat modal juga gitu kan. Pengumuman lulus juga belum gitu. Cuma kemudian jadi sudah ada sempat tidak berharap lagi gitu, karena kemudian ada panggilan diklat. Jadi yang lulus administrasi, lulus tes itu tidak ada pengumuman. Jadi di yang lulus tes itu diumumkan yang sekaligus ikut diklat. Ibu tidak termasuk, ada gelombang 1 itu. Nggak masuk nih, udahlah gitu. Terus nggak berharap ya udah. Tapi teman udahlah bu, artinya susah katanya. Nggak apa-apa, berarti belum rezeki, contoh juga tidak ada yang saya saya gadekan, tidak ada apa-apa, saya ngebimbing aja, mengikuti alur, ibaratnya air nyalur, ada kesempatannya ada gitu, tidak ada yang kalau orang kan mungkin ada yang dipertaruhkan gitu ya, nanti kalau ibu kan enggak, jadi tes gitu ya sudah, berarti belum, minimal sudah menguji diri. Saya tahu gitu, ini cakep kayak gini nih prosesnya gitu. Jadi tadi sekali lagi mungkin ya Allah punya kehendak lain, ada gelombang 2, kepanggil, ada nama gitu, naik lagi semangatnya, waduh masih ada kesempatan lagi nih, terus izin lagi. Nah sudah ganti kamar sekolah kan, Pak Yunus sudah digantikan oleh Bapak Iwan Sutarya. Waktu itu ibu bilang ke beliau, Pak Iwan boleh saya dipanggil lagi, diizinkan Pak.
apa enggak gitu. Malah satu kalau di SMKN 2 ini ada yang muncul untuk menjadi cakep. Nah, udahlah proses itu kita jalani dari diklat sekian bulan sampai kemudian OJL, jadi on job learning. Jadi setelah kita didiklat beberapa minggu, jadi 3 bulan prosesnya itu kita kembali lagi ke sekolah kita asal untuk melihat bagaimana sih proses penyelenggaraan sebuah sekolah kalau suatu saat nanti kita jadi kepala sekolah, apa yang harus dilakukan. Jadi kayak magang lah kalau kalian itu praktek seperti itu di 2 sekolah, dari di sekolah asal SMKN 2 dan sekolah pilihan. Dan itu nggak boleh yang sudah dicakap juga di situ. Nah di sekolah yang lain ibu agak lagi dapatlah di SMKN Negeri 9 di Solear. Sementara harus fingerprint, ya luar biasa itu ya. Jadi pagi-pagi fingerprint ibu ke sekolah dulu, terus Bapak izin kasih tugas dulu ke N9. Nah, dari N9 sore harus balik lagi buat fingerprint dan face print gitu. Nah itu luar biasa. Terus kemudian tunggu ada pengumuman nggak ya gitu ya. Ada lagi sebelum jadi kepala sekolah itu ada namanya pengangkatan PLT, pelaksana teknis ya. PLT gelombang 1 nggak ada namanya. Terus ada lagi PLT kedua. Saya itu udah 2 kali PLT. Dari itu kalau nggak salah itu Pak Mujiono PLT pertama, kemudian PLT kedua Bapak Asep. Masih belum kepanggil. Nah ini yang nggak nyangka-nyangka. Jadi atau ya karena kebetulan hari Kamis itu ibu sore masih ngantar suami, kebetulan ya, sedang dicoba ya, suami sakit. Jadi pulang agak malam tidur gitulah, terus subuh bangun ada teman dari kepegawaian yang dua telepon, ibu dia agak gagap ya atau bunga atau bagaimana, apa sih Pak, ada ibu alhamdulillah selamat gitu, selamat apa Pak gitu, selamat ibu, selamat apa katanya, ibu di N10 PLT, bukan Bu, ibu malah definitif. Alhamdulillah, gak nyangka bener Pak, kok cepet langsung definitif, penuh gitu. Iya Bu. Terus kok aneh ya, karena biasanya kan kalau dipanggil itu kan langsung yang berkepentingan ya, itu kan kepala sekolahnya dipanggil ya. Kalau ini panggilan itu malah melalui kepegawaian, dan ternyata memang itu luar biasa di HPKD tanpa intervensi dari manapun, memang nama ibu. Jadi tadi bilang kamu sudah berkendak, kamu tidak pernah tidur. Kamu mungkin melihat bagaimana ibu usaha ibu, usaha kerja keras ibu untuk mencapai tahap ini gitu. Ya udah, mulailah dari situ, dan itu semua serba mendadak. Jadi hari Jumatnya dapat info itu, Senin kita dipanggil untuk para kepala sekolah baru itu, dan tanggal 1 September ibu sudah secara otomatis dari PGD sudah di N10. Nah kemarin kita sudah pesan sertifikat di tanggal 7. Seperti itu perjalanannya. Jadi buat kalian semua jangan pernah berhenti bermimpi, teruslah berani ngambil tantangan. Wah, perjalanan cukup panjang ya Bu. Ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan proses perjalanan Ibu menjadi kepala sekolah. Kalau Bu, adakah beban tersendiri setiap menjadi kepala sekolah? Beban itu pasti ada, tapi buat ibu itu jangan jadikan beban, jadikan sebuah tantangan. Ya buat ibu waktu itu juga sempat ada berpikir sanggup nggak ya. Cuma kan kita sudah didiklat, kita sudah diatur dan dinyatakan lulus ya, artinya kita mendapatkan SK itu bahwa pihak provinsi percaya bahwa ibu termasuk teman-teman yang mendapatkan SK definitif itu bisa untuk membuat sebuah sekolah. Buat ibu ini sebuah tantangan dan harus berani gitu untuk menyelesaikan. Ya Ibu, setelah Ibu menjadi kepala sekolah, langkah pertama apa atau sikap apa yang Ibu lakukan di sekolah ini? Yang jelas sekolah ini di bawah kepala sekolah itu kan ada wakil ya, para wakil kepala sekolah. Jadi pertama ibu mengundang mereka semua, ibu berbincang-bincang. Tapi sebelum itu ibu ngobrol dulu lah dengan Bapak Agung. Ya masuk ke rumah baru, ya minimal bertanya lah dulu. Bagaimana ya, minimal tahu lah tempatnya lah, ibarat sebuah rumah di mana kamar mandinya,
di mana kamar tidurnya, di mana ruang tamunya. Nah, seperti itulah yang ibu lakukan. Jadi ngobrol-ngobrol ringan aja bagaimana proses yang sudah berjalan. Kemudian di kepala ibu ada pemikiran apa PR saya apa gitu kan. Itu kan baru dari sebagai rekan kepala sekolah. Kemudian setelah itu ibu menjanjikan di Wanawakaset program apa yang sudah berjalan dan program apa yang akan dijalankan buat ibu selama program itu masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan saja dilanjutkan sambil ibu mengobservasi, mempelajari mana yang perlu dikembangkan lagi seperti itu. Karena dan untuk mengambil tindakan perubahan kebijakan itu kan nggak bisa langsung. Jadi kita harus pelajari dulu prosesnya. Nggak bisa duknya nih, ibaratnya bim salah bim bisa langsung berubah. Jadi secara perlahan. Jadi ya kita bincang-bincang juga, dan ini kita belum bertemu ya karena kondisi kita sedang COVID, jadi baru bisa bertemu dengan para wakasek. Kita nggak bisa bertemu lebih dari 10 orang seperti itu. Jadi mungkin nanti ya kita koordinasi untuk sementara ini ya lewat grup. Ini sudah dimasukkan di sini bagaimana program-program sudah berjalan dan apa yang harus dilakukan. Jadi ibu monitoring terutama untuk sekarang ini bagaimana proses belajar daring yang sudah berlangsung di sekitar 10 kabupaten untuk keseharian seperti itu dulu. Untuk selanjutnya program-program itu kan sudah ada ya per bulan ya, itu sudah ada rencana kerja para teman-teman di sini selama setahun, dan kita sudah berjalan Januari sampai Agustus. Dan ibu dari awal September, berarti dari September itulah yang bisa ibu pantau, dan mungkin memang kalau perlu dikembangkan, cuman sesuai dengan pesan dari Pak Agung, memang kalau untuk keluasan ini ya kita terbentur dengan luasnya tanah kita di SMK Indonesia. Kalau untuk siswa kita secara kuantitas sudah cukup lah, ada 1.552, hanya saja ada peningkatan kualitas, dan memang itu tugas seorang pemimpin manajerial bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran di sekolahnya dan berbagai teknik, dan itu tidak bisa langsung ini yang ini. Jadi kita lihat permasalahannya di mana, solusinya apa, itu dulu. Terus setelah ibu dipindah tugaskan ke SMK 10 ini, kira-kira karakter apa yang akan ibu tanamkan di sini? Karakter yang akan ditanamkan ya, yang jelas sih sebetulnya setiap orang sudah punya karakter baik ya, karena ibu lihat ini kan juga sudah berjalan. Yang jelas kalau buat ibu selama ini kenapa ibu bisa mencapai tahap ini, ibu kalau orang bilang karakter ibu tuh karakter yang apa ya, tadi berani ngambil tantangan, kemudian pekerja keras gitu ya, pekerja cerdas, dan satu karakter berusaha jujur dan terbuka gitu. Jadi ibu ingin membuka hati teman-teman semuanya. Kita ini mau apa sih gitu loh, bapak dan ibu maunya gimana. Terutama apapun yang kita lakukan ini tujuannya adalah demi berkembangnya SMK Negeri 2 10 Kabupaten Tangerang. Jadi kita tidak bawa per kelompok, tapi yang kita bawa adalah SMK Negeri 2, SMK Negeri, mohon maaf belum move on-nya dari SMK Negeri. SMK Negeri 10 ini akan kita bawa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terutama dari kualitas. Dan itu dilihat kan dari prestasi-prestasi ini kan sementara itu baru sampai pada tingkat lulus dan kabupaten kita berbicara. Kalau bisa nanti ya dari pengembangan minat dan bakat anak, nanti kita lihat kita bisa berbicara di tingkat provinsi, minimal itu dulu, baru nanti nasional. Ya harapannya pasti terus improvement ya, terus Dari yang ibu sampaikan tadi, jika tidak ada, maksudnya jika ada beberapa orang atau beberapa pihak yang tidak menyetujui konsep ibu, kira-kira langkah atau sikap apa yang akan ibu ambil? Setuju dan tidak setuju dimanapun itu pasti ada. Hanya saja bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa ini bagus gitu, bahwa ini bisa kita laksanakan selama kita semua satu visi. Visinya apa? Ya dengan 10 peningkatan kualitas mutu yang ada di N10. Dan pro dan kontra itu sebenarnya penting ya buat evaluasi kita juga gitu. Oh iya ya, kekurangannya apa
apa ya, jadi apa dulu nih gitu. Dan sebagai masukan kita perlu orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau semuanya iya ya sudah juga gitu. Kita butuh orang-orang itu untuk mengingatkan langkah kita ini kenapa tidak setujunya, harus ungkapkan alasannya. Selama alasan itu bisa kita terima secara logika dan memang itu benar, ya tidak apa-apa gitu. Tapi yang jelas ibu berusaha membuat sebuah kebijakan itu yang bisa diterima oleh semuanya. Ibu tidak bisa menjadi pemimpin yang otoriter harus gitu, enggak, karena juga tidak bagus. Lebih enak kan kalau semuanya menjadi sebuah keluarga dan semuanya punya tujuan yang sama, sehingga kan enak gitu kita jalan beriringan, saling bersinergi gitu. Terus Bu, setelah Ibu tahu Ibu akan ditempatkan di sini, satu hal yang terlintas di pikiran Ibu apa atau di benak Ibu seperti apa Bu tentang SMK Negeri 10 ini? 10 terlintas di benak Ibu karena Ibu pernah dulu ya. Iya. Kamu punya cerita apa ya sama gitu? Kok harus ke N10? Nikah kan gitu ya? Atau ya memang saya harus membangun gitu ya. Jadi Ibu tidak, jadi ketika ini pindah ke sini Ibu belum. Jadi waktu itu masih numpang di SMP 1 waktu itu Ibu masih di sana. Ketika pindah ke sini Ibu sudah tidak bergabung. Kemudian Ibu masuk di sini setelah tenaga, gitu kan? Dulu ada jurusan broadcast, saya ingat Ibu ya, waktu berubah menjadi multimedia. Apa ya kayak gitu. Jadi buat Ibu apa terlintas pertama? Maka Ibu akan pelajari berapa luasnya, berapa siswanya, minat dan bakat anaknya kemana. Kemudian Ibu melihat sekitar, karena kita ini kan harus bersinergi dengan dunia industri, dengan masyarakat sekitar, sehingga kita ini lulusannya bisa terpakai gitu lah. Jadi tidak hanya bisa mengeluarkan lulusan, tapi tidak bisa berbicara banyak di masyarakat. Jadi yang terpikir oleh Ibu, saya buat program yang bisa mengembangkan bakat dan anak sehingga mutu pendidikan ini bisa meningkat gitu. Karena memang sayang ya, kita punya aset 1.500, masa sih tidak bisa dari sekian persen ada anak yang muncul gitu. Karena memang kalau kita berharap semuanya itu juga logikanya terlalu muluk gitu ya. Tapi minimal sekian persen dari lulusan yang ada itu terserap di dunia usaha, dunia industri. Karena memang tujuan SMK itu kan sekolah mandiri diharapkan setelah lulus mereka mampu bekerja. Nah itu makanya waktu pertama datang itu Ibu tanya, usaha kerja kita ada enggak? Jadi usaha kerja itu kan setelah anak ini kita merangkul perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini yang bisa menerima lulusan anak. Kemudian kompetensi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Nah mungkin itu nanti yang, tapi ini kan Ibu baru ya. Jadi Ibu tadi juga baru saja bertemu mengadakan rapat kecil dan kapasitas untuk membahas ini. Moga-moga ya ke depannya ini anak-anak kita tertampung lah gitu, jangan hanya sebagai penonton gitu. Seperti itu. Setelah Ibu pindah ke sekolah kita, pastinya kan harapan kita agar sekolah ini lebih baik. Nah, menurut Ibu Eko sendiri, harapan Ibu untuk jajaran guru, staf tata usaha atau sivitas yang ada di SMK Negeri 10 ini seperti apa Bu? Ya harapannya tadi, jadi program-program yang saya sampaikan bisa bersama-sama diwujudkan. Program-program yang tujuannya untuk peningkatan mutu pembelajaran yang ada, mutu lulusan, mutu proses, itu termasuk mutu guru sendiri kan juga punya kompetensi profesional yang harus dipenuhi. Jadi tapi belum bisa anak betul-betul profesional kan dari pendidikannya, dan bagaimana mereka mengajar itu kan sedang ya Ibu lihat-lihat gitu nih apa yang perlu ditingkatkan. Jadi ya baru nanti ambil gitu ya apa yang mesti diperbaiki sisi mana dulu gitu, nggak bisa sekaligus. Jadi Ibu bagi-bagi gitu, apa Ibu
lihat perbagian mana dulu gitu. Ya kalau bisa sekaligus ya bersyukur, cuma karena tidak bisa sekaligus itu karena memang butuh waktu gitu, nggak ada semuanya kan, tidak bim salah bim ya, jadi ada butuh waktu, butuh proses, dan itu bisa terlaksana terwujud tujuan itu kalau teman-teman semuanya mau gitu. Itu berkontribusi. Nah kontribusi itu kan bentuknya bermacam-macam, dari dia ya tenaga, ya pikiran gitu kan. Ya kalau materi mah kita nggak ya terlalu ini, jadi itu tadi saya butuh pemikiran teman-teman semuanya kita gabungkan jadi satu. Inilah keluarga kita, keluarga besar N10 yang punya siswa secara kuantitas sudah mencukupi, hanya secara kualitas saja memang dan itu sudah diuji memang perlu ada peningkatan gitu. Harapannya begitu. Jadi ibu juga ingin berlari seperti sekolah-sekolah lain yang sudah berlari lebih dulu gitu. Jangan sampai kita jalan di tempat sementara lain sudah menyampai garis finish gitu. Sementara kita masih di garis belakang hanya 2 atau 3 langkah. Jadi harapan ibu ya termasuk kalian ini nanti siswa inilah menjadi ujung tombak kita untuk mewujudkan ya itu tadi SMK Negeri 10 jadi sekolah yang berkualitas, bermutu dan diakui gitu di Kabupaten Tangerang. Lalu Bu, apa pendapat Ibu tentang acara seperti ini yang kebetulan diselenggarakan oleh ekstrakurikuler jurnalis TNI? Ibu sih senang ya. Ini adalah suatu usaha, jadi tentunya kewirausahaan ya, bisa juga ini nanti jadi sebuah kompetensi yang coba dikembangkan melalui ekskul ya jurnalis. Tapi setelah jurnalis kan bukan hanya sekedar ini. Jadi ibu harap jurnalis itu nanti juga mulai merambah menjadi kalian ini digabung di sini nih, maksud nanti pembinanya titik saya Pak Rehan ya. Itu bukan hanya sekedar mengadakan wawancara internal di sini, kalau bisa nanti dikembangkan para ya kita yang menurutnya punya sesuatu yang pantas dibagikan buat masyarakat lain, dan kemudian pemikiran siswa ditulis gitu. Jadi kita kerjasama dengan koran-koran online atau yang koran pada umumnya itu kita terbiasa menulis ya, siapa tahu kan kita nggak pernah tahu ya, kadang yang kita pelajari bukan berarti mengecilkan proses belajar gitu, karena dari kegiatan seperti inilah yang mungkin nanti malah, dan banyak contohnya malah bisa menjadi mata pencarian mereka gitu, dasar untuk di masyarakat nanti gitu. Dan itu banyak. Jadi dulu ibu juga pernah membina sinematografi. Di situ ibu mengajarkan bagaimana mereka menjadi sutradara, bagaimana mereka menjadi bintang, bagaimana mereka melaksanakan sebuah proses industri pembuatan film, bagaimana mereka berbicara di depan umum dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan berbagai media IT gitu, dan bagaimana mempromosikan dirinya, dan akhirnya hal itulah yang membuat mereka diakui di masyarakat. Dan alhamdulillah itu malah kadang sertifikat mereka itu yang menjadi modal mereka diterima gitu. Dan banyak yang mohon maaf jadi tidak sesuai dengan jurusan, jadi ngambil jurusan teknik sepeda motor tapi kerja di desain grafis gitu. Ada yang jurusan permesinan tapi sekarang mengelola wedding gitu, malah menghidupi. Dan ketika anak berbicara, ibu terima kasih, saya baru ngerti apa yang dimaksud oleh ibu waktu itu, sekarang saya paham gitu. Terima kasih ibu sudah begitu keras menjadikan saya seperti ini, saya sekarang paham apa yang dimaksud dengan ibu. Jadi buat ibu ketika ibu menyampaikan sesuatu dibilang keras gitu, malah mungkin kadang ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Tapi ketika setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian menyadari, oh ini maksud ibu, ya nggak apa-apa. Karena memang kita harus berpikir tidak harus apa yang kita tanam hari itu bisa dipanen. Kalau kita berpikir tanam, nanti siapa yang ya kita tidak akan pernah akhirnya berani melakukan sesuatu. Aku nanti tidak bisa merasakan pada itu. Enggak. Jadi ibu berpikir tidak apa-apa hari ini ibu melakukan sesuatu kemudian dirasakan 2-3 tahun kemudian gitu. Dan itu ibaratnya sebuah hadiah yang luar biasa atau sebuah penghargaan yang luar biasa buat ibu
buat anak-anak kok sebuah pengakuan gitu loh. Ibu nggak butuh apa sih namanya, apa sih, bentuk materi gitu, tapi anak, ibu terima kasih saya sekarang begini, itu yang itu rasanya apa ya, ada hidup gitu, aku ada gitu loh, itu gitu. Kebanggaan tersendiri. Nah artinya apa ya, berarti selama ini saya lakukan benar gitu. Nah dan itu akhirnya terus, jadi kalau dikatakan orang ibu ini termasuk orang keras gitu untuk benar ya. Jadi kalau ada murid itu entah walaupun itu ibu tidak ngajar nggak benar ya ibu tegur gitu. Yang kalau kemudian agak dia tidak suka ya wajar gitu ya. Cuma kalau kemudian dia, ibu makasih, malah ada yang datang terus, ibu saya belum dimarahin hari ini, rasanya lucu ya, dimarahin kok minta gitu. Karena ternyata marahnya ibu itu buat dia Motivasi. nah gitu. Jadi ibu berharap tidak berpikir ibu marah, tapi ibu memberikan motivasi gitu, bahwa ini buat kalian juga gitu. Jangan sampai itu berkelanjutan terus orang tidak tahu kesalahannya gitu loh. Jangan sampai ini salah tapi orang menganggap benar, dan itu bahaya gitu loh. Jadi dia akan terus seperti itu gitu. Dan ini buat ibu, tugas ibu gitu untuk menyampaikan hal-hal yang memang buat mengembangkan apa sih, tugas kita sebagai guru dulu adalah sebagai fasilitator, mengembangkan, mengangkat, membuka ini anak apa sih gitu loh. Itulah tugas itu. Maka buat ibu mesti baca puisi semua, mau yang seneng nggak seneng baca, yang seneng nulis mau nulis semua gitu. Kalau yang senengnya musik ya itu tadi di musik. Jadi yuk semuanya gali sampai akhirnya anak menemukan, oh aku di sini tau gitu. Jadi kalau bahasa Inggris bahasa kerennya gitu, this is my passion gitu. Udah akhirnya dia tidak berpikir lagi untung rugi, dia tidak berpikir lagi waktu bahwa ini udah pilihanku gitu, ini aku. Jadi dia udah kerjakan itu, memang itu gitu lagi, tidak bilang oh nanti gimana, sudah tidak berpikir lagi emang ini saya di sini nih gitu loh. Dan ketika itu sudah muncul, pastilah akan menjadi sesuatu yang membuat dirinya besar gitu. Itu. Wah, seru sekali perbincangan kita, Bu. Setelah berbincang-bincang tadi dengan Ibu Eko, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang sudah diajukan oleh siswa-siswi SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang melalui kolom Instagram pada Instagram Story Jurnalisten. Pertanyaan yang pertama nih, Bu. Kita sudah dari sekian banyaknya pertanyaan yang masuk, kita sudah menjadi 3. Yang pertanyaan pertama datang dari Etrika Ikamswari. Bagaimana pendapat Ibu menjadi kepala sekolah SMKN 10 yang bisa dikatakan sekolah kita masih dalam proses pengembangan? Apa pendapatku? Pengembangan. Ya harus mengembangkan berarti. Terus dikembangkan. Iya, butuh pengembangan. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Nah, hanya mengembangkan di bagian mana? Nah, itu kan berarti perlu pemikiran. Tidak bisa langsung ini aja gitu. Jadi kita harus pelajari. Oh, ini yang harus lebih dahulu. Jadi apa namanya? Ada skala prioritas. Jadi mana yang lebih kita kembangkan lebih dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi yang itu tadi berbicara, kita punya skala prioritas mana dulu yang mesti kita angkat. Karena kita angkat semuanya nggak akan cukup. Ada waktu, kan pertimbangan waktu, pertimbangan dana, ya kan, pertimbangan tenaganya juga. Gitu. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, Bu, pertanyaan kedua datang dari @mtri28_. Upaya apa yang akan Ibu lakukan demi mengatasi kendala dalam pembelajaran daring? Daring. Nah, ini upaya apa kendala? Ini belum khusus ya. Ini kendala apa gitu? Tapi biasanya pasti kendala kuota, kendala HP gitu ya. Kalau kendala kuota itu kita sudah ada program ya, bantuan kerjasama dengan Telkomsel ya, karena ada 10 GB install itu sudah. Jadi yang tidak ada kuota, ada bantuan kuota. Terus untuk daring, nah ini kendalanya, ini kan berarti tatap muka aja kan kadang suka ada yang aneh ya gitu, apalagi di daring. Nah ini berarti kan perlu kerjasama gitu ya, seluruh warga yang ada, terutama guru mapel, wali kelas, kapro, asek, sama ibu. Jadi ibu nggak langsung ini, jadi ibu lihat laporan seperti itu, dan yang sudah berjalan itu jadi pokoknya kita tidak bisa mengalah dengan anak yang notabene tanda tanya ya, karena kadang anak cari-cari alasan aja buat bu nggak ada kuota jadi saya nggak ngumpulin tugas gitu. Nah artinya dia bisa ngumpulin, nggak harus lewat online atau daring. Jadi kita harus memberikan kesempatan siswa, kalau
takutnya benar kan, bukan hanya cari alasan. Jadi menentukan tugas dengan secara hak, kemudian bikin perjanjian, tapi tetap aja protokol COVID yang di sini dia harus jalan itu. Dan itu misalnya taekwondo harus ada tugas piket untuk pengumpulan tugas seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa anak itu banyak kuota, punya HP yang luar biasa, lingkungan yang jaringan wifi-nya mewadai, jadi nggak ada gangguan gitu. Nah kita harus mempertimbangkan gitu. Jadi kita jadi tadi kalau memang tidak bisa, kota kita ada, kota tidak mencukupi misalnya, tapi sinyalnya tidak bagus, kalau saya mau manual boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat protokol COVID tetap dijalankan, dan itu bisa melalui nanti dikelola oleh Kasek kurikulum bersama siswaan untuk kerjasama. Dan setahu ibu itu jalan. Selanjutnya Bu, pertanyaan terakhir dari Sri Kurniawati, gimana cara Ibu mengatasi PKL untuk kelas 11 di masa pandemi ini? PKL itu tadi tanya ya dengan bagian humas. Untuk PKL itu ibu juga belum secara spesifik ya permasalahannya seperti apa, tapi yang sudah itu perusahaan yang ada dengan jumlah siswa karena tidak mencukupi, biasanya gitu. Atau kadang ada perusahaannya tapi sudah ada sekolah lain yang masuk. Ya artinya kalau kita berarti ini perencanaan yang harus benar-benar matang gitu. Jadi kita nggak bisa dadakan. Jadi misalnya ini nanti September, Agustus, September, Oktober misalnya PKL. Ya kita nggak bisa mengajukan surat pada perusahaan di bulan Oktober juga gitu. Jadi kita pelajari perusahaan itu maunya apa. Seperti di ACS ya ibu, karena ibu juga pernah menjadi BKK, pernah jadi pembimbing juga. Ada kalau di ACS itu setahun sebelumnya. Nah kalau setahun sebelumnya mereka, kalau bisa sebelum setahun, jadi setahun berapa bulan gitu, kita sudah ngajuin. Jadi kita ada kuota untuk menempatkan anak-anak kita di sana. Kemudian juga kita, nah ini tugas berat Wakasek Kurikulum Kesiswaan, Budi, Humas, untuk mencari lagi rekanan-rekanan perusahaan yang kira-kira perusahaan itu bisa menampung siswa-siswi kita yang akan magang. Jadi bukan asal sekedar magang gitu loh. Jadi misalnya begini loh, ini misalnya jurusan administrasi perkantoran, kemudian ada sebuah perusahaan, pokoknya perusahaan, tapi anak-anak tidak mengerjakan tugas-tugas atau materi yang pernah dia terima di OTKP gitu. Berarti dia carilah perusahaan yang bisa mengembangkan anak, atau perusahaan itu mampu mengaplikasikan, bisa menjadi sebuah tempat bagi siswa untuk mengimplementasikan konsep-konsep teori-teori yang dia peroleh di sekolah gitu. Dan itu memang luar biasa kerjasamanya, dan ibaratnya dia harus benar-benar memang orang yang punya semangat untuk itu gitu. Dan saya yakin kalau semuanya berkomitmen, semuanya berusaha bekerja sama, itu bukan menjadi sebuah kendala ya, karena kita ini sekolah Teluk Naga adalah kota industri ya, maksudnya di daerah sini banyak perusahaan hanya sudah mungkin momen-momennya itu lagi hanya diperbaiki mungkin di administrasinya saja gitu, karena banyak perusahaan, dan itu kan sudah dari aturan dari sana bahwa perusahaan harus mau menerima siswa-siswa SMK yang akan belajar, hanya juga kita harus mengikuti juga aturan mereka biasanya berapa bulan untuk pengajuan itu ya kita ikuti, jangan mau kita, jadi Tapi ikuti ya. Nah kita ikuti selama itu masih bisa, ya ibaratnya bisa kita ikuti, dan program itu memang bisa kita laksanakan gitu. Ya kan kita butuh mereka gitu loh. Ya kita ikuti lah. Suruh setahun sebelumnya gitu. Nah itu gimana caranya kalau setahun, kalau 3 bulan, tapi ada juga yang dadakan. Ya alhamdulillah, apalagi kalau ibaratnya sudah seperti rekan yang dekat dengan kita dan selalu support dengan kita, dan itu harus dipertahankan. Perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita dan sampai lepas. Nah itu harus diperbaiki lagi energinya kalau itu sudah habis. Baik sahabat Teh, mengingat waktu yang semakin sempit dan Beko pun punya kegiatan yang lain. Iya, tunggu. Untuk Beko, apa ada masih kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan mungkin? Pesannya begini, setiap orang berhak mendapatkan nilai sempurna. Hanya untuk mendapatkan nilai sempurna itu, setiap orang berbeda waktunya. Jadi kita harus sadar kesempurnaan kita ini bukan berarti bahwa manusia
manusia bukan sempurna ya, kesempurnaan manusia ada batasnya, kesempurnaan pasti milik Allah. Hanya saja untuk mencapai tahap itu kita harus menyadari batas kita ini apa. Kalau orang lain butuh 2 langkah, kita 4, ya kita jalankan 4 langkah gitu loh. Orang lain butuh 2 jam, kita yang menyadari butuh 4 jam, ya kita harus 4 jam, kita harus belajar 4 jam untuk menyamakan itu, sehingga kita bukan menjadi penonton, tapi kita ikut gitu, bahwa kita orang yang berbicara, bahwa kita adalah orang yang ikut mengubah itu gitu, bukan hanya di orang kok jadi manajer, kita jadi penonton. Kenapa bisa jadi manajer? Oh iya, dia kerja keras, dia belajarnya sekian jam, dia sekolah. Ya kalau orang lain mungkin sekolah, tinggal sekolah, orang tuanya mampu, kita dia sambil kerja tidak apa-apa, pelan-pelan gitu. Artinya apa ya? Kita harus berani bahwa kita juga bisa seperti mereka. Kalau kita baca Laskar Pelangi, kita harus berani bermimpi. Karena semua hal itu dimulai dari mimpi. Kalau orang tidak berani bermimpi, ya hidup ini akan seperti apa? Dan bermimpilah, kalau kata Bung Karno bilang, setinggi langit. Jadi ketika jatuh, kamu ada di antara bintang-bintang gitu. Nah itu, jadi kalau hanya bermimpi sejengkal aja ya susah, nggak kelihatan gitu kan, seperti itu. Yuk semuanya, SMK Negeri 10 punya siswa-siswa yang siap berbicara di dunia yang begitu luas, bahwa kita adalah lulusan yang siap untuk menjadi masyarakat yang mampu mengembangkan, bukan masyarakat nomor 3, tapi kita bisa menjadi masyarakat nomor 1. Kembali lagi tergantung diri kita, yakin kita bisa seperti mereka. Harus punya keyakinan bisa. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Harus tumbuh itu. Baik Bu, baik sahabat ya, setelah yang tadi Bu sampaikan, teruslah bermimpi dan ayo gali potensi kalian dan cari passion dan minat bakat dalam diri kalian. Caranya mungkin dengan kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, karena dengan itu kalian dapat menyalurkan energi dan kreativitas sesuai bakat dan minat kita. Demikian acara bincang santai kali ini dengan tema yang sudah kita bahas tadi, peningkatan mutu belajar melalui pengembangan minat dan bakat siswa bersama Ibu Eko Saptini, Magister Pendidikan. Terima kasih banyak Bu Eko sudah datang ke sini, sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berkontribusi dalam acara bincang-bincang santai kali ini. Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Saya selaku moderator dan tim yang bertugas pamit undur diri. Salam jurnalis, salam satu pena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.